찬이 김동구였어. Di akhir episode 8, Gongchan mengajak Suje tinggal di rumahnya karena khawatir Suje tidak aman tinggal di rumah Suje untuk saat ini. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Why Her episode 9 dan 10. Mengikuti ajakan Gongchan, Suje akhirnya tinggal di rumah Gongchan. Suje sendiri memang merasa bahwa rumahnya tidak lagi menjadi tempat yang aman untuknya saat ini, mengingat rumah tersebut adalah milik firma hukum Tike dan baru saja digeledah polisi. Suje berencana merenovasi gedung miliknya yang sebelumnya digunakan Suje sebagai markasnya untuk dijadikan tempat tinggal Suje kemudian. Dan selama proses renovasi itu, Suje pun setuju untuk menyewa lantai 2 di rumah Gongchan sebagai tempat tinggalnya. Malam itu, Hyungchil kebetulan sedang berulang tahun dan otomatis Suje ikut serta dalam perayaan ulang tahun Hyungchil. Terlihat bahwa Suje sangat bahagia menghabiskan malam pertamanya di rumah Gongchan. Lanjut ada Han Sungbom yang sedang mengadakan pertemuan dengan Ketua KJK dan Wakil Perdana Menteri. Keduanya berjanji akan membantu mendanai penjualan Han Subayo melalui dana pemerintah. Dalam pertemuan itu, Han Dong-oh, putra Han Sungbom, memperkenalkan dirinya sebagai direktur yang menggantikan Han Ki-taek dalam menangani penjualan Han Subayo. Setelah pertemuan itu usai, Lee In-soo datang dan komplain karena penjualan Han Subayo yang tak kunjung usai dan rating kepuasan masyarakat pada In-soo juga tak kunjung meningkat. Taeguk pun menegaskan bahwa meskipun rating In-soo tidak meningkat, tapi rating In-soo itu masih tetap yang tertinggi. Taeguk lalu mengingatkan In-soo bahwa semua yang In-soo capai sekarang ini adalah berkat Taeguk yang melakukan pekerjaan kotor untuk In-soo. Menggunakan video-video dari Hong Sok-pal, Taeguk pun mengancam In-soo untuk mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer setelah In-soo menjadi presiden nanti karena Taeguk menginginkan posisi Perdana Menteri dalam sistem parlementer itu. Kembali ke Gongchan. Gongchan memberitahu para anggota tim klinik legal bahwa Suje tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Tak lama, anggota tim klinik legal mendapat kabar dari Yun Sang bahwa dirinya memutuskan untuk berhenti dari pusat klinik legal karena alasan pribadi. Gongchan lalu tak sengaja bertemu Yun Sang. Gongchan menginfokan bahwa Gongchan sudah memberitahu Suje kalau Yun Sang lah yang mengambil rekaman suara Suje dari Hailku dan Gongchan juga sudah memberikan benda yang dititipkan Yun Sang pada Suje. Yun Sang sendiri memberitahu Gongchan bahwa dirinya akan magang di firma hukum Tike di bawah Suje. Hari itu, Suje demam hingga tertidur lelap sampai malam. Saat terbangun, Suje mendapat pesan dari Han Sungbom dan Lee In-soo yang memintanya bekerja untuk mereka. Mengabaikan pesan itu, Suje beranjak ke dapur dan menemukan Gongchan di sana. Gongchan lalu menyiapkan makan malam untuk Suje. Suje mengaku bahwa dirinya senang tinggal di rumah Gongchan sampai-sampai membuat Suje lupa akan orang-orang jahat di sekitarnya dan kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya. Keesokan harinya, Suje bertemu dengan Im Sung-yeon, istri Juwan. Suje menegaskan bahwa dari 2 syarat perceraian yang pernah disebutkan Sung-yeon, Suje hanya akan membantu Sung-yeon dalam hal mendapatkan tunjangan dari Juwan. Dan untuk mendapatkan tunjangan sebanyak yang diinginkan Sung-yeon, Suje meminta Sung-yeon memberi Suje senjata berupa info tentang masa lalu kotor Juwan. Tak lama, terlihat Juwan dan Taeguk sudah menerima petisi perceraian dari Sung-yeon dengan tuntutan tunjangan yang sangat besar. Taeguk pun meminta Juwan memberitahunya tentang masa lalu kotor Juwan yang mungkin diketahui Sung-yeon dan Suje hingga berani meminta tunjangan sebesar itu. Beralih ke rumah Gongchan, Profesor Jung Hyong melihat Suje pulang ke rumah Gongchan di saat malam sudah sangat larut dan curiga jika Suje tinggal di rumah Gongchan. Selanjutnya terlihat Gongchan, Suje, Jogap, dan Hyungchil sedang bermain game. Dalam game itu, tim Suje dan Gongchan berhasil menang dari tim Jogap dan Hyungchil. Suje sangat senang hingga tanpa sadar hampir memeluk Gongchan dan hal itu membuat suasana menjadi canggung. Keesokan harinya, dengan tujuan ingin menjatuhkan Suje, Hyong menyampaikan kecurigaannya tentang Suje semalam dalam rapat para profesor. Hyong sangat yakin Suje tinggal di rumah Gongchan karena pagi itu Hyong melihat Suje keluar dari rumah Gongchan. Tidak mengelak, Suje justru dengan santainya membenarkan kecurigaan Hyong tersebut. Suje menjelaskan bahwa dirinya memang menyewa lantai 2 rumah Gongchan untuk tempat tinggal sementara Suje selama Suje merenovasi gedung miliknya untuk tempat tinggalnya nanti dan tidak ada yang salah dengan itu.
Mental, Hyung pun mengubah topik menjadi tentang pusat klinik legal. Hyung menjelaskan bahwa pusat klinik legal harus ditutup karena tidak ada yang berkonsultasi di pusat klinik legal sejak penangkapan Suje. Namun pernyataan Hyung ini kembali mental karena saat dicek ternyata ada antrian panjang masyarakat yang datang ke pusat klinik legal untuk berkonsultasi. Lanjut, Suje menemui In-soo dan Han Sung-bom untuk membicarakan tawaran dari kedua orang berkuasa itu. Untuk posisi yang ditawarkan keduanya, Suje merekomendasikan orang lain dan berjanji akan berada tepat di belakang orang yang direkomendasikan Suje itu. Sementara itu, Taeguk mulai menyadari peran Gong-chan di sisi Suje dan meminta Ha Il-ku menyelidiki Gong-chan. Keesokan harinya, saat tiba di firma hukum Tike, Suje mendapati bahwa dirinya kini telah diangkat menjadi mitra pengacara di firma hukum tersebut. Lanjut, ada So Jun Myung yang datang ke ruangan Suje dan memberitahu bahwa dirinya kini sudah bekerja di firma hukum Tike. Siang harinya, Taeguk mengajak Suje makan bersama. Di sini, Suje menegaskan bahwa posisinya dan Taeguk saat ini setara, di mana dirinya memiliki salinan flash disk berisi file rahasia Hansu Group dan video-video dari bar hostess Sokpal seperti yang dimiliki Taeguk. Suje juga sedikit pamer bahwa Han Sung-bom dan Lee In-soo mulai berpaling pada Suje dengan menawarkan posisi untuk Suje, namun Suje memberikan posisi itu pada Min Yong-bae dan Jung Hee-yong. Taeguk sangat kesal mendengar itu karena menganggap Suje telah mengguncang tempat bermain yang dibangun Taeguk. Tak lama, Taeguk memanggil Yunsang dan memberitahu Suje bahwa Yunsang akan menjadi pemagang di bawah Suje. Yunsang meminta Suje untuk segera pindah dari rumah Gong-chan karena dengan Suje tinggal di rumah Gong-chan, Gong-chan sekarang berada dalam pantauan Taeguk dan hal itu tidak akan baik bagi Gong-chan dan bagi Suje. Beralih ke Mirim, atas perintah Suje, Mirim datang ke penjara untuk membantu kasus Oh Soo-jong, teman sekolah Suje. Malam harinya, terlihat Suje sedang makan malam dengan Sepil di kedai Gong-chan. Di sini diketahui bahwa Sepil pernah hampir menikah dengan putri Baek Jin-ki yang tidak lain adalah Kang Eun-so. Keduanya tidak jadi menikah karena suatu hal menimpa Eun-so dan nampaknya hal itu ada hubungannya dengan Han Sung-bom, Lee In-soo dan Taeguk hingga Sepil berniat membalas dendam pada ketiganya dan menginginkan ketiganya jatuh di saat yang bersamaan. Di sisi lain, Gong-chan bergegas pulang setelah mendapat kabar dari Hyung-chil bahwa Suje sedang makan malam dengan Sepil. Sangat terlihat bahwa Gong-chan cemburu melihat Suje bersama Sepil. Menyadari kecemburuan Gong-chan setelah makan malamnya dengan Sepil, Suje langsung menemui Gong-chan. Namun Gong-chan yang masih terbakar api cemburu itu malah meninggalkan Suje. Saat itu Suje mendapat telepon dari kantor polisi Ganghwa bahwa ibunya ditangkap karena mengemudi sambil mabuk. Suje pun langsung bergegas ke kantor polisi Ganghwa. Mengetahui hal tersebut tanpa diminta, Gong-chan pun mengantar Suje karena Suje yang baru saja minum alkohol tidak boleh mengemudi malam itu. Singkat cerita, Suje berhasil mengeluarkan ibunya dari kantor polisi. Melihat Suje yang stres setelah menangani sang ibu, Gong-chan pun berinisiatif mengajak Suje ke pantai agar Suje bisa lebih rileks. Suje benar-benar terhibur dengan segala tingkah Gong-chan hingga tanpa sadar berkata bahwa Gong-chan sangat menarik dan baik. Mendengar kata-kata yang seperti pengakuan dari Suje itu, Gong-chan pun terkejut lalu mengejar Suje dan menciumnya. Malu-malu, Suje pun tidak bisa menghindar dan mengakui perasaannya pada Gong-chan. Lanjut, sambil melihat matahari terbit, saat ditanya tentang permohonannya, Suje berkata bahwa Suje memiliki sebuah rahasia, dan Suje ingin Gong-chan tidak terluka dan tetap berada di sisinya saat Gong-chan mengetahui rahasia terbesar Suje itu suatu hari nanti. Mendengar itu, Gong-chan pun mengaku bahwa dirinya juga memiliki sebuah rahasia, dan Gong-chan harap Suje mau tetap berada di sisi Gong-chan meskipun Suje mungkin akan membenci Gong-chan saat tahu tentang rahasia Gong-chan itu. Di perjalanan pulang, Gong-chan teringat pada perkataan Jogap untuk memberitahu Suje bahwa Gong-chan adalah Donggu. Beralih ke Yunsang, Yunsang mengingatkan ayahnya agar tidak menyentuh Suje, Gong-chan dan teman-temannya di klinik legal sebagai syarat dirinya setuju untuk pindah kembali ke rumah sang ayah. Kembali ke Gong-chan, sebelum berangkat kuliah, Gong-chan meminta Suje untuk bertemu dengannya di atap nanti malam. Lanjut, sesuai rekomendasi Suje, Min Yong-bae akhirnya menjadi kepala petugas hukum untuk Hansu Group dan Jung Hee-yong menjadi juru bicara dalam kampanye Lee In-soo.
Saat Hyung sedang merayakan posisi barunya itu, Hyung melihat Baek Jin-ki sedang makan malam bersama dengan sekretaris senior presiden urusan personalia, dan hal itu membuat Hyung curiga hingga melaporkan info tersebut pada Suje. Diketahui selanjutnya bahwa Jin-ki ditawari posisi Menteri Kehakiman, dan hal itu rupanya didalangi oleh Taeguk dan Han Sung-bom. Mereka melakukan itu agar nantinya Jin-ki bisa dimanfaatkan untuk mengeluarkan Han Ki-taek dari penjara. Lanjut, Sung-bom meminta Taeguk menghancurkan video-video dari Sokpal yang menunjukkan wajah Sung-bom di dalamnya. Di sisi lain, dalam rapat penjualan Han Subayo terjadi perdebatan sengit antara Sepil dan Han Dong-ho, lalu akhirnya disepakati bahwa uji tuntas akan dilakukan lagi dan kali ini pihak Hansu Group akan aktif berkolaborasi sehingga penjualan Han Subayo bisa dilanjutkan. Setelah rapat itu, entah kenapa Sepil memberitahu Suje bahwa dirinya akan membeli rumah milik Han Sung-bom di Samjungdong sehingga membuat Suje bertanya-tanya kenapa Sepil membeli rumah tersebut. Penasaran, Suje pun meminta Mirim menyelidiki rumah yang dimaksud dan mencari tahu hubungan antara Sepil dan Han Sung-bom. Malam harinya, terlihat Sepil menyambut Jin-ki yang datang ke rumah Han Sung-bom yang baru dibelinya itu. Kita lalu diajak flashback di mana terlihat Kang Eun-so berlari keluar dari rumah Han Sung-bom itu, dan di flashback yang lain terlihat Eun-so berlari dari dua orang pria yang mengejarnya hingga akhirnya Eun-so tertabrak mobil. Kembali ke masa sekarang, Sepil berjanji akan mencari bukti yang mungkin tertinggal di rumah Han Sung-bom itu. Beralih ke Gongchan, Gongchan sedang menunggu Suje di rooftop. Nampaknya malam itu Gongchan berniat memberitahu Suje bahwa Gongchan adalah Kim Dong-gu. Lama ditunggu, namun yang datang lebih dulu malah Yun Sang, baru kemudian Suje, hingga Gongchan mengurungkan niatnya. Yun Sang memperlihatkan foto-foto Suje dan Gongchan saat di pantai tadi pagi yang dirampas Yun Sang dari mata-mata Taeguk yang diminta menyelidiki Gongchan. Yun Sang memperingatkan Suje dan Gongchan agar berhati-hati dan meminta Suje segera pindah dari rumah Gongchan. Gongchan lalu menegaskan bahwa dirinya akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Suje. Lanjut, Suje meminta maaf pada Gongchan karena sudah membuat Gongchan dalam masalah. Menanggapi itu, Gongchan malah balik meminta maaf pada Suje dengan alasan yang tidak diberitahukannya pada Suje. Keesokan harinya, Taeguk mengunjungi Choi Jae yang sedang mengikuti kelas seni. Di sini Taeguk bertemu dengan Im Sung-yeon. Sung-yeon memberitahu Taeguk bahwa Sung-yeon akan menyelidiki siapakah ibu kandung Choi Jae. Setelah itu, Taeguk bertemu dengan Jin-ki dan membujuk Jin-ki menerima tawaran dari pemerintah untuk menjadi menteri kehakiman. Lanjut, ada Jin Sun-ok, ibu tiri Gongchan yang datang ke klinik legal untuk berkonsultasi tentang kasus penipuan dari perusahaan kecantikan yang menimpa Sun-ok dan kawan-kawannya di pabrik. Di sini diketahui bahwa Sun-ok mengalami gangguan penglihatan hingga tidak bisa melihat dengan baik. Tak lama Gongchan datang dan menyapa Jin Sun-ok dan kawan-kawannya itu. Mendengar suara Gongchan, Sun-ok yang masih mengenali suara Dong-gu memanggil Gongchan dengan Kim Dong-gu. Gongchan sangat terkejut melihat Sun-ok dan hanya bisa terdiam saat Sun-ok berteriak penuh emosi memanggilnya dengan nama Dong-gu. Mengira Sun-ok salah melihat orang, Gangja memberitahu Gongchan bahwa Sun-ok tidak bisa melihat dengan jelas dan meminta Gongchan segera meninggalkan ruangan klinik legal. Gongchan yang syok lalu menenangkan dirinya di taman. Gongchan sedih melihat ibu tirinya yang sekarang malah akan kehilangan penglihatannya setelah kehilangan putrinya. Gongchan merasa semua itu tidak adil bagi sang ibu tiri. Emosi, Gongchan tidak bisa menahan air matanya. Saat itu, Suje yang tak sengaja lewat melihat Gongchan yang sedang menangis dan mengikuti arah pandang Gongchan yang sedang melihat Sun-ok yang sudah selesai berkonsultasi. Saat Gongchan berpaling, Gongchan pun menyadari kehadiran Suje. Gongchan lalu menghampiri Suje berkata bahwa Gongchan harus memberitahu Suje akan suatu hal. Namun, Suje yang saat itu harus segera pergi untuk menangani kecelakaan proyek Hansu Construction di Yongpyong meminta Gongchan memberitahu hal itu nanti saat mereka di rumah. Kecelakaan proyek Hansu Construction di Yongpyong menjadi topik utama di mana-mana dan membuat Han Sung-bom, Lee In-soo, dan Taeguk ketar-ketir karena mereka terlibat langsung dalam proyek itu dan karena dikabarkan ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Suje sendiri diminta menangani kecelakaan proyek Hansu Construction itu karena dikhawatirkan hal itu akan mempengaruhi penjualan Han Subayo. Tak lama, Suje mendapat info bahwa Oh Pil-sung, anak Oh Soo-jong, adalah salah satu pekerja yang terkubur dalam kecelakaan proyek Hansu Construction dan hal itu membuat Suje sangat sedih.
Keesokan harinya, Lee In-soo memberitahu Han Sung-bom dan Tae-guk bahwa dirinya akan membuat pernyataan resmi bahwa proyek Hansu Construction di Yongpyong itu tidak ada hubungannya dengan In-soo agar reputasinya tidak hancur. Mendengar itu, Sung-bom sangat kesal karena itu artinya In-soo ingin memutuskan hubungan dengannya dan jerih payahnya selama ini untuk In-soo akan sia-sia. Tak lama, Sung-bom kembali mendapat kabar buruk bahwa Han Dong-oh terlibat dalam kasus tabrak lari. Soo-jae lalu mendapat info dari Sepil bahwa kasus tabrak lari Han Dong-oh juga melibatkan Lee Si-hyuk, putra Lee In-soo, sehingga memiliki resiko yang lebih besar terhadap penjualan Hansu Bayo dibanding kasus kecelakaan proyek Hansu Construction. Lanjut ke lokasi kecelakaan proyek Hansu Construction. Setelah pencarian semalaman, akhirnya Oh Pil-sung ditemukan. Soo-jae lalu menyuruh Mirim memintakan cuti khusus bagi Oh Soo-jong untuk melihat anaknya. Tak lama dari lokasi proyek tersebut, tim penyelamat juga menemukan sebuah tengkorak yang nampak sudah lama terkubur di sana. Beralih ke tim klinik legal, mereka sedang mendiskusikan kasus penipuan yang menimpa Jin Sun-ok dan kawan-kawannya. Di tengah-tengah diskusi, Gong Chan melihat berita penemuan tengkorak di lokasi proyek Hansu Construction dalam sebuah artikel. Gong Chan pun terkejut dan curiga bahwa tengkorak itu adalah tengkorak adiknya karena aksesoris yang ikut ditemukan bersama tengkorak tersebut sangat mirip dengan aksesoris milik adiknya. Gong Chan lalu teringat bahwa adiknya dulu juga memberikan aksesoris yang sama untuk seluruh keluarganya. Tak berlama-lama, Gong Chan segera ke gudang penyimpanan barangnya mencari aksesoris miliknya agar bisa dicocokkan dengan aksesoris yang baru saja ditemukan bersama tengkorak tersebut. Adegan kemudian beralih pada Soo-jae yang baru saja tiba di rumah Gong Chan bersama Mirim. Tak lama, Hyung-chil datang mengajak Soo-jae, Mirim, dan Gong Chan makan siang bersama. Tidak melihat Gong Chan, Soo-jae pun menawarkan diri untuk memanggil Gong Chan yang kata Hyung-chil sedang berada di rooftop. Di rooftop, Soo-jae mencari Gong Chan hingga melihat pintu gudang yang biasanya dikunci saat itu dibiarkan terbuka. Mengira Gong Chan ada di dalamnya, Soo-jae pun masuk ke gudang tersebut dan sangat terkejut karena di dalamnya ada berbagai materi penyelidikan Gong Chan tentang kasus Jo Na-jung. Tak sampai di situ, Soo-jae bertambah terkejut saat menemukan KTP Gong Chan dan menyadari bahwa Gong Chan ternyata adalah Kim Dong-gu. Bagaimana reaksi Soo-jae terhadap Gong Chan selanjutnya? Nantikan jawabannya di episode berikutnya.